pada kesempatan ini, pada hari ini kita akan membahas materi tentang perancangan dan pengembangan produk dalam UKM. Namun ini bisa juga sih sebenarnya untuk produk bukan di bidang UKM saja, tapi ini saya rangkum hanya beberapa poin penting yang bisa dilakukan di UKM. Oke, kita next. Nah, jadi perancangan dan pengembangan produk UKM itu outputnya atau keluarannya itu adalah produk baru ya. Bisa produk baru, ya benar-benar baru, bisa produk inovasi ataupun produk yang sudah dirubah. Jadi menurut Gary Armstrong, jadi produk baru itu menurutnya adalah produk asli ya, hasil pengembangan produk, modifikasi produk dan merek baru yang dikembangkan perusahaan melalui upaya penelitian dan pengembangannya sendiri. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah di sini adalah upaya penelitian dan pengembangannya sendiri. Jadi setiap usaha itu jika ingin mengeluarkan suatu produk atau menciptakan suatu produk, hendaklah harus ya, melakukan yang namanya penelitian terhadap produk. Bisa penelitian itu dari berbagai aspek, misalnya dari target pasarnya siapa ya, terus kebutuhan di pasar itu bagaimana, harga yang bisa kita jual itu berapa, bahan baku yang bisa kita gunakan seperti apa yang cocok dengan kebutuhan masyarakat, misalnya seperti itu. Nah, ini ada 3 kategori produk baru yang saya rangkum di sini. Ada produk yang benar-benar inovatif, produk pengganti yang benar-benar berbeda dengan produk yang ada, dan produk primitif. Jadi produk yang benar-benar inovatif ini adalah produk yang dibuat hasil dari inovasi gitu. Nah, ini ada gambar di sebelah kirinya. Ini adalah, kalau kalian tahu ini gambar apa nih kira-kira? Ada yang tahu? Gambar sebuah produk inovasi. Ada yang tahu? Halo? Nggak tahu ya? Oke. Kalau belum tahu ya. Jadi ini adalah wadah air minum ya, atau gelas yang udah dibuat, yang dimodifikasi, yang diinovasi, bisa untuk dimakan. Jadi selain dia inovasi, dia juga menjunjung tinggi yang namanya green ya. Jadi untuk menciptakan apa namanya, ketidakadaan sampah ya, ini salah satu ininya apa namanya, pengatasan masalah di lingkungan atau di bumi. Jadi ini adalah suatu produk yang inovatif. Jadi dikembangkan dari yang sebelumnya produk itu seperti gelas bisa terbuat dari kaca atau dari plastik atau dari styrofoam dan lain sebagainya. Tapi ini dibuat dengan berbahan lain ya, seperti jelly yang bisa dimakan. Namun fungsinya tidak berubah ya. Fungsinya juga bisa untuk sebagai wadah air minum. Selain itu juga produk pengganti yang benar-benar berbeda dari produk yang ada juga di dalam produk ini. Jadi kategori kedua ini pun masuk ke dalam gambar ke produk ini. Jadi produk pengganti. Nah, ini adalah salah satu bentuk produk pengganti dari produk sebelumnya yang dinilai bisa merusak lingkungan, misalnya bisa tidak memiliki manfaat lain selain wadah air minum. Tapi kalau ini sudah green, sudah apa namanya, bisa dimakan seperti itu. Jadi nggak ada sampah atau residu daripada produk tersebut. Selanjutnya adalah produk primitif. Nah, produk primitif ini nggak ada di gambar ini, tapi saya coba jelaskan. Jadi produk primitif ini adalah produk yang dinilai masyarakat itu adalah produk yang sudah pernah keluar atau sudah pernah ada. Namun di beberapa perusahaan dia masih menganggap bahwa itu adalah produk baru. Nah, ini bisa muncul karena kurangnya seorang manajer daripada manajer pemasaran atau manajer produksi itu kurang pengetahuan tentang apa produk yang sedang berkembang, misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah product life cycles. Jadi ini siklus daripada produk
daur hidup produk ini namanya. Jadi mulai dari tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap kejenuhan, dan tahap penurunan. Nah, jadi dari kesemua apa namanya ya, siklus ini masing-masing punya peran. Berarti misalnya pada tahap pengenalan itu, jadi produk itu diperkenalkan dari awal itu, ini adalah produk baru, memiliki spesifikasi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi apa namanya, pelaku usaha atau perusahaan berusaha untuk mempromosikannya. Ini masih pada tahap pengenalan. Lalu masuk ke tahap pertumbuhan. Di sini mulai terjadinya penjualan-penjualan. Sudah mencapainya volume penjualan yang ditargetkan sampai bisa dibilang produknya laris di pasaran. Nah, ini adalah salah satu tahap pertumbuhan. Nah, selanjutnya adalah tahap kejenuhan. Nah, kalau kalian pernah main saham ya, atau main yang pernah main saham atau sekarang sedang main saham, itu ada tuh namanya titik jual, titik jenuh jual, titik jenuh beli. Jadi pada saat tahap kejenuhan ini adalah suatu tahap ketika suatu produk itu sudah terlalu mainstream gitu di masyarakat, sudah terlalu banyak beredar atau terlalu sering digunakan, sehingga orang-orang tidak mau lagi untuk membelinya. Makanya inilah dari siklus inilah munculnya suatu ide-ide bagaimana supaya produk itu bisa diperbaharui. Nah, selanjutnya adalah tahap penurunan. Otomatis kalau misalnya udah tahap kejenuhan ini timbul, maka akan mengakibatkan penurunan dari segi penjualan, penurunan dari segi produksi, dan lain-lain. Oke, kecenderungan dalam pengembangan produk itu ada beberapa alasan ya. Ada beberapa alasan kenapa dilakukannya pengembangan produk. Di antaranya itu yang pertama adalah mengurangi jenis produk, dan yang kedua itu menyederhanakan produk-produk melalui perancangan kembali. Nah, di sini mengurangi jenis produk ini dia lebih fokus terhadap beberapa produk yang kira-kira memiliki volume penjualan yang ditargetkan itu mencapai target misalnya. Jadi tidak membebankan kos biaya dari perusahaan tersebut. Karena kalau kita ingin membuat banyak produk itu, kita harus memiliki bahan baku yang banyak misalnya. Kita harus memiliki mesin yang banyak misalnya. Atau mesin yang satu nggak cocok untuk produk yang satu lagi, atau mesin yang satu tidak cocok dengan produk yang satu lagi. Maka dilakukannya lah pengurangan pada jenis produk. Selanjutnya menyederhanakan produk-produk melalui perancangan kembali. Nah, ini adalah salah satu upaya apa namanya, perancangan atau pengembangan produk, bisa dikatakan baru, bisa dikatakan recycle, bisa dikatakan pengembangan dari produk yang lama. Karena penyederhanaan ini bisa saja menyederhanakan fitur-fiturnya, terus menyederhanakan misalnya bahan-bahan yang digunakan, ataupun menyederhanakan bagaimana supaya beberapa produk tadi yang sudah dikurangi bisa diproduksi menggunakan bahan yang sama, ataupun dengan mesin yang sama, ataupun dengan sumber daya manusia yang ada yang sama gitu. Jadi sehingga tidak menimbulkan biaya-biaya tambahan lagi untuk membuat produk tersebut. Nah, selanjutnya proses pengembangan produk itu ada 5 di sini saya buat ya. Yang pertama pencarian gagasan, seleksi produk, desain produk pendahuluan, pengujian, dan desain akhir. Saya rasa ini secara garis umum sudah gampang untuk dimengerti, namun susah untuk dijalankan ya bagi orang pengusaha. Jadi pencarian gagasan ini harus digarisbawahin, harus berdasarkan permintaan atau kebutuhan di masyarakat. Jangan sampai gagasan-gagasan itu hanya sur-sur sendiri perusahaan untuk menciptakan produk, namun sebetulnya konsumen itu, pasar itu tidak ada yang mau beli produk tersebut. Makanya ada perlu yang namanya yang tadi seperti yang saya bilang di awal, perlu adanya suatu penelitian terlebih dahulu untuk menciptakan gagasan-gagasan baru terhadap produk yang akan diciptakan. Selanjutnya seleksi produk. Nah, dari gagasan-gagasan yang ada, berdasarkan sumber daya manusia yang ada, sumber daya alat mesin yang ada, atau sumber daya apapun yang ada di usaha kita, cocok nggak dengan gagasan itu? Kalau nggak cocok, itulah kita buat skala
prioritas, misalnya produk yang mana saja yang bisa kita ciptakan ataupun produk mana saja yang bisa kita kembangkan, dan beberapa gagasan-gagasan lain yang kira-kira terlalu banyak biaya atau penggunaan materi bahan yang cukup mahal, itu dikesampingkan terlebih dahulu. Selanjutnya, desain produk pendahuluan. Nah, ini adalah bisa dibilang sebelum prototype ya. Ini sebelum prototype kita harus mampu mendesain suatu produk itu berdasarkan gagasan tadi, berdasarkan seleksi yang sudah dilakukan. Jadi yang seperti saya bilang tadi, dari bahan bakunya, dari bagaimana cara pengerjaannya, penggunaan mesinnya, maka diciptakanlah suatu desain produk terlebih dahulu. Nanti saya tunjukkan ada contoh gambarnya. Selanjutnya, tahap selanjutnya ada pengujian. Nah, dari desain produk yang sudah jadi, dibuatlah prototype, lalu dilakukan pengujian. Nah, biasanya kalau pabrik home industry ataupun yang dia bekerja sama dengan Desperindak misalnya, dia akan memiliki yang namanya mesin untuk pengujian. Jadi kalau saya main di dunia persepatuan, saya tahu ada alat itu untuk menguji ketahanan sepatu itu. Jadi untuk kalau sepatu itu kan dia dilekuk-lekuk, dia berapa kali lekuk bisa tahan sampai kulit yang di depan itu nggak sampai mengupas, ataupun solnya diuji kekuatan presannya dan lain-lain. Selanjutnya desain akhir. Nah, ini desain akhir ini sudah mencakup dari semua proses yang telah dilakukan, baik dari pertimbangan-pertimbangan bahan, pertimbangan cara pengerjaan, pertimbangan mesin yang digunakan, sumber daya manusia yang digunakan, dan dan permintaan pasar. Maka desain akhir ini sudah mewakili seluruhnya. Nah, jadi di sini ada salah satu contoh ini produk yang pernah saya buat, tapi nggak jadi seperti ini karena pertimbangan-pertimbangan lain yang yang membuat saya nggak membuat seperti ini. Jadi tadi kita harus sesuaikan juga dengan sumber daya yang ada. Jadi ini adalah satu konsep, ini sih konsep gambar saya sendiri yang bisa dibilang cuman terinspirasi dari kita pengennya dia berbentuk agak formal, makanya ada dibuat kayak wingtip Borges itu, yang kalau model sepatu kalau ingin tahu yang ada kayak wingtip, long wing itu seperti itu. Terus di sini ada karet, walaupun di sini sudah ada tali, namun ini adalah tali fantasi. Misalnya ini karet digunakan supaya orang-orang kerja yang suka nggak ribet pakai sepatu, tinggal masuk bisa digunakan. Terus di sini ada Mazda logonya di belakang untuk sebagai salah satu identitas daripada produk. Menggunakan sol yang seperti ini adalah sol yang berlobang-lobang supaya dia lembut dan ringan. Terus ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi itulah berdasarkan permintaan pasar, berdasarkan survei. Jadi saya pernah melakukan survei untuk konsumen saya, target saya itu adalah karyawan. Mereka rata-rata menginginkan produk itu, sepatu itu yang ringan, terbuat dari bahan kulit, mudah digunakan, tidak ribet seperti itu. Dan satu lagi yang poin penting itu bisa menambah tinggi badan. Nah, itu adalah mungkin salah satu ininya. Nah, selanjutnya keputusan-keputusan dalam merancang produk baru itu ada dua nih saya rangkum. Jadi yang pertama, manajemen harus membuat keputusan yang menyangkut trade-off antara bentuk dan fungsi. Jadi trade-off ini adalah memutuskan antara satu gitu. Trade-off antara bentuk dan fungsi. Jadi kita harus menentukan produk kita ini lebih ke fungsinya atau ke bentuknya gitu. Jadi kalau misalnya kita menginginkan dia lebih condong ke fungsi, maka ya kita harus sesuaikan desainnya sesuai fungsi, seperti yang saya bilang tadi, adanya karet supaya dia lebih gampang masuk misalnya. Ataupun bentuk, jadi desain yang digunakan itu desain yang paling disukai di masyarakat misalnya, seperti itu. Terus yang kedua, para perancang harus membuat keputusan tentang bahan-bahan yang digunakan. Nah, ini sudah saya singgung dari tadi nih masalah bahannya, karena ini sangat mempengaruhi atas kualitas produk tersebut. Selain itu juga memenuhi keinginan-keinginan dari konsumen.
Nah, jadi saya ingin apa namanya, ingin memperlihatkan produk yang ini yang jadinya seperti apa sebentar ya. Jadi karena itu masih gambar desain awal dan terakhirnya itu jadinya bukan seperti itu gambarnya, apanya produknya. Buka dulu ya. Uh, ada di sini pula laptop satu lagi. Sebentar. Nah, oke, saya share sebentar. Nah, jadi fly series yang saya buat tadi harusnya bentuknya yang tadi, tapi jadinya seperti ini saya buat. Nih, nah, apa gambar? Ini belakangnya. Nah, inilah seperti ini kurang lebih. Ini pinggirnya. Nah, jadi dari yang sudah saya buat tadi, terakhir jadinya seperti ini. Karena apa? Karena ya saya ingin, bukan ingin ya, karena itu sudah melalui beberapa macam pertimbangan-pertimbangan sehingga memutuskan untuk membuat produk seperti ini gitu. Jadi ini adalah pengembangan pengembangan yang dilakukan. Jadi kenapa saya gunakan ini yang ada sulam-sulaman ini supaya kan sepatu kulit itu identik di dalam itu panas. Jadi saya buat bagaimana supaya ada ventilasi yang tetap bisa terlihat bagus gitu, terlihat apa namanya, estetik misalnya seperti itu. Makanya saya buat seperti ini. Saya menggunakan bahan ini bahan kulit asli ya. Terus dia desainnya nggak kayak yang tadi yang nggak formal formal kali, namun saya buat kayak sporty, kayak sepatu sneaker. Dan ini talinya berfungsi ya, tapi tadi saya nggak jadi menggunakan karet. Nah, solnya tetap dengan konsep yang awal. Nah, seperti itu. Jadi saya kasih nama sepatunya itu Jala. Bisa nampak ya di layar kalian ya? Nampak, Bisa, Pak. Pak. Iya. Pak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah uh, salah satu contoh. Namun karena COVID juga ya, usaha saya sekarang yang itu sedang stop dulu. Sebab permintaan juga berkurang atau sama sekali tidak ada ya. Permintaan sama sekali tidak ada. Udah gitu bahan-bahan seperti sol, kulit itu kan saya ambil langsung ke Bandung dan sekarang harganya sudah cukup mahal. Makanya itu saya putuskan untuk memberhentikannya dulu. Walaupun begitu nanti bisa kita mulai lagi, kita akan mulai lagi. Oke, saya rasa presentasi hari ini cukup sampai di situ. Ada yang ingin dipertanyakan atau kita bahas atau ada yang ingin mengasih saran, pendapat? Ya, saya persilakan. Ada, Bapak Ibu, kawan-kawan, adik-adik. Halo. Nggak ada ya? Nah, sedikit saya sudah pernah nyampaikan belum ke kelas ini? Saya lupa. Karena ada 4 kelas untuk manajemen UKM.
Nah, seperti ini hanya contoh, sebentar saya share ya. Ini hanya contoh. Itu yang kenapa saya bilang perlu adanya keputusan-keputusan terhadap material yang digunakan. Ini adalah cost calculation sheet atas produk saya. Jadi ini kulit, puring, lapis jaring, udah fintech sampai bawah ini. Nah, ini sudah sudah melalui proses pemilihan ya. Jadi kenapa saya menggunakan kulit CLK misalnya? Kenapa saya menggunakan udep hitam? Kenapa saya menggunakan busa spon ati, tali lem yang Greco? Terus kenapa saya menggunakan plat besi? Nah, ini semua adalah berdasarkan analisa ya, atau bisa dibilang yang tadi permintaan pasar di mana mereka menginginkan produk yang berkualitas misalnya. Jadi saya menggunakan lem Greco, ini adalah lem yang grade nomor 1 untuk di dunia persepatuan. Terus saya menggunakan kulit CLK. Jadi kulit CLK ini dia kulit sejenis full grain ya. Jadi dia bentuknya kalau misalnya kena air sedikit itu bisa gampang dilap ya. Jadi lebih enak lah untuk digunakan. Selanjutnya adalah biaya-biaya lain ya, misalnya biaya penyusutan mesin. Nah, ini adalah semua atas pertimbangan-pertimbangan seperti ini muncullah produk-produk baru atau produk-produk pengembangan. Oke, saya rasa cukuplah penjelasan dari saya. Kira-kira